Selamat datang di podcast. Kita bakal ngobrolin tentang dunia kripto buat pemula, dan inti pesannya, kamu nggak perlu jago teknologi, yang penting mau belajar. Seru banget topiknya ya. Jadi, kalau gue dengar dengan benar, inti pesan itu menggugah semua orang bahwa blockchain dan kripto bukan hanya untuk para ahli atau anak muda, kan? Iya, betul ya. Jadi, gini, kripto muncul karena orang udah bosen sama sistem keuangan lama yang sering bikin kecewa. Ya, Mereka pengen transparansi yang nyata, bukan janji-janji manis belaka. jadi intinya adalah teknologi sekarang udah canggih banget. Jadi kita bisa buat sistem yang nggak bisa dimonopoli. Bener nggak? Iya, iya, persis. Kamu tahu ini kayak, analoginya, misalnya kamu punya warung kopi kecil dan tiba-tiba ada jaringan warung kopi global yang, semua terintegrasi. Tapi ya, kalau kamu mau, kamu nggak perlu jadi barista profesional dari hari ke hari, cukup belajar secara konsisten. Jadi pesan yang disampaikan itu bahwa meskipun kita tidak menguasai teknologi coding atau jadi spekulan, kita tetap bisa mulai belajar perlahan-lahan, kan? Bener banget. Jadi intinya, kalau kamu mulai dari yang kecil, tambahin pengetahuan secara bertahap, kamu bakal lebih paham bagaimana cara kerja kripto. Bahkan meskipun misalnya Ya, kamu belum bisa coding. tapi gue ingin nanya, gimana sebenarnya perkembangan kripto itu? Karena penjelasan tadi menyebutkan dari Bitcoin jadi gerakan global, kirim koin, sampai implementasi di game, dan bahkan pembangunan kota. Oh, benar. Jadi, awalnya kripto dimulai dari Bitcoin, YG sederhana. Cuma sekedar alat tukar digital. Tapi lama-lama udah berkembang jadi semacam ekosistem global. Dari transaksi keuangan sederhana, bisa sampai ke inovasi seperti game blockchain, pinjaman, dan bahkan proyek-proyek ambisius buat bangun infrastruktur kota menggunakan teknologi blockchain. Wah, menarik ya. Jadi semacam stepa demi stepa lah ya, dari pemahaman dasar ke implementasi yang lebih kompleks. Iya, tepat sekali. Seperti pepatah, mulai dari kecil terus nyicil. Nikmatin prosesnya, dan jangan paksakan diri untuk semuanya ngerti sekaligus. Ya, ya. Tapi, person one, ada yang agak mengganggu di bagian itu, yakni tentang FOMO. Saya agak skeptis karena beberapa orang bisa jadi malah terjebak FOMO beli token baru. Gimana pendapatmu? Bagus iya pertanyaannya. Jadi inti pesannya di sini adalah jangan sampai FOMO itu menguasai kamu. Harus tahu yang penting tuh bukan punya satu Bitcoin atau token keren, tapi paham apa sebenarnya yang kamu beli dan kenapa. Jadi intinya kita harus bijak dan fokus belajar sebelum ambil keputusan finansial. Setuju. Lebih penting paham mekanisme dibanding iri-iri performa token tertentu. Jadi, itu juga menekankan pentingnya mindset kan? Betul banget, mindset itulah yang jadi pondasi. Ini kayak, analoginya kalau kamu belajar main gitar. Nggak usah langsung pengen jadi rockstar, yang penting Ya, kamu ngerti chord-chord dasar dulu. jadi loh, di sini kita ditekankan untuk nggak langsung nyemplung ke dunia kripto dengan harapan instan. Tapi perlahan-lahan nyicil pengetahuan, nyicil beli, dan nyicil praktik. Iya, persis. Dan ingat juga, meski usia kita mungkin udah nggak muda seperti dulu, atau bahkan udah pensiunan, kamu tetap bisa belajar kripto dari nol. Seperti yang diungkapkan, kalau pensiunan kayak gue aja bisa, kamu juga pasti bisa. Itu benar ya. Pesan ini sangat memberdayakan, terutama bagi mereka yang akhirnya merasa tidak cukup pintar atau sudah terlambat belajar hal baru. Iya, benar. Pesan itu juga mengajak kita untuk nggak biarin ketidaktahuan jadi penghalang. Dunia kripto udah jalan, tinggal kita pilih mau ikut naik atau cuman jadi penonton dari jauh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pendengar yang masih ragu untuk mulai? Pasti ada tips praktis kan? Tentu, mulailah dengan hal kecil, bro sis. Pelajari dasar-dasarnya, mulai dengan membaca tentang konsep-konsep dasar seperti blockchain dan Bitcoin, tanpa tekanan untuk langsung memahami semua jargon teknis. Intinya Ya, ya, adalah konsistensi dan kemauan untuk belajar secara bertahap. benar. Jadi bukan hanya soal uang, tapi lebih ke mindset dan proses belajar yang terus berkelanjutan. Iya, itu kuncinya.
Selain itu, penting juga untuk berbagi pengetahuan itu kepada orang di sekitar kita. Share ke teman, keluargamu, atau bahkan ke orang tua, karena ya, semua orang udah punya potensi buat memahami dunia kripto ini. Nah, itu juga menekankan aspek komunitas yang positif. Alih-alih membuatnya eksklusif, kripto justru bisa menjadi alat untuk memberdayakan setiap lapisan masyarakat. Betul. Dan jangan lupa, kripto itu bukan sekadar soal cuan. Ini juga soal kontrol, yaitu kendali atas masa depan kamu sendiri, tentang bagaimana uang dan nilai dikelola dalam kehidupan sehari-hari. Sangat menarik ya. Semuanya udah kita bahas, mulai dari asal-usul kripto, perkembangannya, hingga visi masa depannya. Rasanya, pesan utamanya adalah untuk selalu memulai dari yang kecil, secara konsisten, dan jangan takut untuk belajar. Iya, betul banget. Nggak perlu langsung paham semua, yang penting kamu punya kemauan untuk terus belajar Ya, dan berkembang. aku suka analogi tentang belajar gitar itu. Nyicil belajar bareng sama nyicil main. Jadi, intinya, jangan sampai kita terjebak makin nunggu momen yang sempurna untuk mulai. Benar ya, kalau kita terus menunggu, kesempatan udah lewat. Makanya, teruslah belajar dan praktik karena lebih baik mulai kecil daripada tidak sama sekali. Dan satu lagi kita harus ingat bahwa belajar kripto itu juga tentang mengembangkan pola pikir baru sehingga kita bisa lebih memahami dan mengadaptasi perubahan di dunia finansial. Setuju banget. Dunia kripto udah membuka jalan untuk transaksi sehari-hari, bahkan mengubah cara kita melihat aset fisik yang dapat diperdagangkan dalam bentuk token. Ini jadi gambaran masa depan yang lebih efisien dan adil. Iya, masa depan yang penuh dengan otomatisasi dan efisiensi sangat revolusioner. Tapi ada juga tantangan, bukan? Misalnya, bagaimana orang harus mengatasi keraguan karena belum sepenuhnya memahami teknologinya. Itu benar. Tidak ada tantangan, tapi justru itu mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terus mencari ilmu. Kita harus terbuka untuk belajar dan menerima bahwa mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami semua teknologinya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berpartisipasi. Nah, jadi kesimpulannya kripto itu bukan sekedar tren atau cara cepat kaya. Ini tentang mendekonstruksi sistem keuangan lama dan membangun masa depan yang kita kontrol sendiri. Iya, tepat sekali. Pesan akhirnya, kripto itu bukan sekadar cuan, tapi kendali atas masa depan kamu sendiri. Mulailah dari pelan, konsisten, dan jangan Ya, ragu untuk terus belajar. wah, luar biasa ya. Terima kasih untuk percakapan yang menginspirasi ini. Semoga ini memotivasi pendengar untuk tidak ragu memulai perjalanan mereka di dunia kripto. Ya betul, semoga bermanfaat dan mengubah cara pandang mereka tentang uang dan masa depan finansial. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.